Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang request penulis untuk bahas RON oktan bahan bakar. Sebenarnya worth it enggak sih beli aditif yang meningkatkan oktan? Ya masalahnya adalah kalau kita beli yang merek lokal itu karena oktannya itu jarang ya pakai pengukuran. Mungkin melampirkan ini loh, dari hasil uji lab oktannya naik beneran, tapi masalahnya kita kan nggak tahu itu apakah sudah benar menggunakan rasio yang dia sebutkan, apakah benar menggunakan cuma 1 tetes tiap liternya atau 2 tetes tiap liternya. Karena 1 tetes 2 tetes itu kan kecil sekali ya, tapi kok sakti ya bisa meningkatkan oktan bensin gitu. Kok bisa gitu? Sementara kayak Pertamina sendiri kan termasuk pusing mau ya apa caranya meningkatkan oktan. Dan untuk membuktikannya pun ya seringkali sulit. Orang masa tahu sih cirinya kalau oktan bensin kurang? Ngomongnya kan tenaga lemah, padahal tenaga lemah itu belum tentu karena oktannya kurang. Motor makin irit itu juga belum tentu karena oktannya meningkat. Karena ya namanya bensin bermacam-macam. Ngomong soal top speed, ngomong soal kecepatan, lah dulu waktu penulis masih sering keluar kota, tahu nggak nambah top speed itu gimana caranya? Caranya adalah bensin itu penulis tambahi oli mesin. Jadi bensin ditambahi oli mesin, top speed bisa nambah. Kok bisa nambah mas? Ya karena saat itu penulis masih belum tahu ya, oli yang bagus, oli yang jelek itu bagaimana. Terus kenyataannya ketika motor penulis pakai gaspol terus sempat macet, sempat berhenti mesinnya, sempat ngejim, sempat batuk-batuk. Yang ternyata sekarang itu gara-gara oli. Kalau gara-gara oli ya mau mengurangi resiko piston macet ya dikasih pelumas bensinnya. Nah apa pelumas itu nambah oktan? Ya enggak, pelumas itu enggak nambah oktan, malah mengurangi seringnya ya pelumas itu. Yang sering nambah minyak, yang sering pakai entah itu oli mesin, entah itu minyak apapun lah ya, termasuk juga minyak goreng. Lihat apa yang terjadi kalau overdosis, ngelidik. Kalau overdosis ngelidik. Mungkin ada yang mengeluh berebet ya. Nah berebet itu macam-macam, berebet kurang bensin atau kelebihan bensin. Kalau kelebihan bensin ya berebet, dikasih minyak jadi nggak berebet lagi. Ya emang karena minyak itu kan lebih sulit terbakar ya. Jadi seakan-akan ya sulit bensinnya terbakar, seakan-akan rasio bahan bakarnya dikurangi. Ya perhatikan juga ya bahwa aditif-aditif luar ya yang untuk meningkatkan oktan itu pasti nambahnya banyak jumlahnya. 50 ml, 100 ml untuk berapa liter, untuk 10 liter, untuk 20 liter gitu ya. Jumlahnya banyak. Anggap aja lah minim 10 ml untuk per liternya, atau 5 ml.
enggak dalam bentuk satuan tetes. Sementara itu kan aditif-aditif di pasaran yang ngomong untuk meningkatkan oktan, untuk meningkatkan performa, itu kan satuannya tetes, sekian tetes, sekian tetes, sekian tetes. Dan ya sebagai pemilik kendaraan pun kita ya harus apa ya, jangan asal nuduh oh ini oktannya kurang gitu ya, kecuali emang benar-benar kelihatan kurang, mesin mati-matian, terus ada ngelidik, tenaga sama sekali nggak keluar, beda iritnya itu sampai lebih dari 10%, beda performa sampai beda banyak sekali gitu ya. Sayangnya bensin kita itu Pertalite itu problemnya banyak ya. Beda dengan misalnya zamannya premium versus Pertamax ya. Zaman premium versus Pertamax belum ada Pertalite, orang nggak akan ada yang mengeluh oh oktan bensin tenaganya gak ono gitu ya. Ngeluhnya mesti cuma soal ngelidik, soal mesin gampang mati. Kenapa? Karena premium itu kandungan energinya tinggi, jadi mesin ya nggak akan kekurangan tenaga. Antara premium dan Pertamax, kalau misalnya oktan bensinnya sudah cukup, orang nggak akan merasa peningkatan ya ketika pakai Pertamax. Sudah terusan pakai premium, kalau oktan bensinnya cukup pakai Pertamax nggak akan terasa nambah tenaganya. Bahkan beberapa terakhir ya, sorry bukan terakhir, sebelum harga naik itu orang lebih suka pakai premium ya, kalau memang kendaraannya cukup banyak. Memang ya, memang ada aditif yang apa dari pakai Pertalite terus tambah aditif itu jadi serasa Pertamax, ada. Tapi tenaga bertambah itu belum tentu, karena oktannya bensinnya itu dicukupi. Jadi kita jangan gampang mentah-mentah menelan testimoni orang lain ya. Karena bisa jadi yang meningkat dari Pertalite itu bukan soal oktannya. Jadi jangan heran kalau orang lain itu kok enak pakai Pertalite, pakai aditif itu, terus saya kok gak enak, malah gak kerasa kenaikan tenaganya, gak ngerasa sama kayak Pertamax, podo aja. Padahal harganya mahal, ratusan ribu. Ya memang ratusan ribu untuk misalnya 500 kali pakai piro, 500 itu kebanyakan, sorry, biasanya 100 kali pakai ya. Jadi kira-kira nambah 1000 biasanya. Kalau yang modelnya mahal 100.000 hanya untuk 20 atau 50 kali pakai ya. Yang contoh jelas itu ya biasanya Vario ya. Honda PCX 160, Vario 160, ADW 160, itu merupakan contoh-contoh motor yang butuh oktan tinggi. Nah, aditif yang betul-betul nambah oktan ya, aditif yang bisa membuat Vario 160 itu tarikannya mantap, bisa seperti ketika pakai Pertamax. Nah, cirinya adalah ya konsumsi bahan bakarnya jadi sama kayak Pertamax Turbo itu. Jangan samakan Pertamax lah. Ciri yang lain adalah dari yang membuat aditifnya, dia bisa kasih dosis yang tepat. Oh, kalau pingin oktannya jadi sekian, nambahnya harus sekian. Oh, kalau pingin oktannya jadi sekian, nambahnya sekian. Oh, motor ini kompresinya segini.
Kalau kompresi segini, maka campuran yang cocok adalah sekian. Itu kalau memang aditifnya bisa nambah oktan dan benar-benar diteliti sehingga bisa nambahkan oktan. Tuh penelitian yang benar. Tapi biasanya apa? Biasanya ya dari pembuatnya ngomong, oh iya kok nambahkan oktan, yang biasa pakai ini ngomong tenaga jadi meningkat, biasanya apa nggak enak sekarang jadi enak, padahal motornya beda, padahal motornya bukan Vario 160, bukan PCX 160 gitu ya. Itu juga ya yang jadi masalah dalam uji apa jenenge aditif ya. Dari yang menguji juga seringnya motornya nggak standar, motornya itu nggak sama dengan motor yang dipakai orang lain. Harusnya kalau menguji aditif ya harus standar juga dong bensinnya. Dari beberapa pembuat juga nggak begitu paham soal bahan bakar. Dia cuma suka trial error, terus nyoba, oh iki enak, oh iki gak enak gitu ya. Dia nyoba dari bermacam-macam apa minyak atsiri ya. Dia beli misalnya 30 jenis minyak atsiri, semuanya cobain semua. Oh yang ini enak di kendaraannya ya. Berarti untuk orang lain enak juga, padahal yang enggak juga sih ya. Yang bikin repot tuh karena orang sudah kadung apa ya, menganggap bahwa kalau tenaga kurang itu oktannya kurang, padahal yang enggak. Kekurangan oktan itu efeknya beda dari kalau tenaga kurang ya. Terus ada perbedaan resep bensin juga membuat aditif itu jadi tidak relevan lagi. Contoh, aditif yang cocok untuk Pertalite bisa jadi nggak cocok untuk Pertamax. Aditif yang cocok untuk Pertamax bisa jadi nggak cocok untuk bensin Shell Super. Kalau selama ini sih ya motor penulis kan nggak butuh oktan ya, nggak butuh oktannya dinaikkan. Jarang sekali ada aditif yang bisa menaikkan performa motor penulis. Yang bisa menaikkan itu ya macam apa, Bio1 Racing, NASCAR apa, NASA RPM, tapi itu dengan efek samping suara mesin jadi makin kasar. Yang justru memuaskan itu adalah ya itu ya, yang selama ini udah sering penulis sharing ya, dari minyak Samin Caponta, atau kalau pingin yang terbaiknya margarin. Jadi margarin yang sudah diendapkan dulu, campur bensin terpisah diendapkan. Nah itu bisa membuat ruang bakar makin bersih. Nah, ketika ruang bakar makin bersih, ya tenaga jadi bisa keluar. Terus yang benar-benar nambah tenaga dan tidak membersihkan ruang bakar itu minyak Samin. Minyak wijen. Minyak wijen penulis nggak tahu lah opo kandungan di minyak wijen itu yang bisa meningkatkan tenaga. Tapi yang jelas ya sekarang masih dalam taraf eksplorasi. Minyak wijen yang macam bagaimana sih yang sip? Karena minyak wijen juga ternyata macam-macam. Jadi penulis sendiri ya termasuk salah satu yang coba-coba. Dan penulis ketika sudah menemukan bahwa oh minyak wijen itu sip, penulis nggak nganggep orang lain juga bakal merasakan sip juga. Jadi penulis masih ambil langkah skeptis dulu. Silakan coba, barangkali cocok, dan ternyata banyak orang juga yang cocok ya. Ya tentu ada juga yang suka overdosis, pakai apa resep berbeda. Ya makin lama akan
makin berkembang, jadi banyak yang misalnya, oh kalau pakai gini hasilnya gini, beda ya. Oh kalau pakai ini hasilnya gini, gitu ya. Ya namanya percobaan, harus banyak dicoba untuk bisa menemukan yang pasnya bagaimana. Penulis juga ya perlu tahu kondisinya motor kayak gini. Maksudnya motor fuel dilution, pakainya pertalite, tapi CO nya +3, sudah pakai macam-macam, sudah pakai silok misalnya. Kalau penulis sendiri yang tahu bener mengurangi efek oktan bensin kurang, yang bisa membuat bensin itu serasa oktannya meningkat, ya cemenito juga pro kapasitor. Cuma efek pro kapasitor nggak sekuat cemenito. Penulis yakin cemenito karena ya mobil sendiri pernah ngalami ya. Jadi sebelumnya mobil termasuk minim ya pakai cemenitonya, juga pro kapasitornya kurang sempurna. Terus ketika hujan-hujan, dingin-dingin, kok mesin kok ngelidik gitu ya. Jadi merasa agak pas gitu. Terus ya wes pakai cemenito, dan ternyata setelah pakai cemenito ngelidik itu berkurang. Jadi ada peningkatan setelah pakai cemenito itu. Jadi cemenitonya jelas mengurangi efek ngelidik itu. Tentu penulis nggak pakai RPM tinggi ya, karena ya karena tempatnya ya. Jadi penulis nggak tahu efek RPM tinggi bagaimana. Tapi cemenito sendiri kalau untuk mobil, untuk motor yang standar itu seringnya efeknya seperti kalau bahan bakar dibuat terlalu rich, terlalu kaya, AFR-nya seperti kebanjiran gitu ya. Jadi kadang kalau bawa cemenito yang ukuran 6 cm itu kan kecil ya, itu rasanya kayak apa ya, kayak overdosis. Bahkan ada tetangga ya, penulis tawari coba motornya motor racing, setelannya setelan balap. Begitu pakai itu hasilnya apa? Berebet. Jadi ya justru setelah dipasangkan ke kendaraan yang campuran bahan bakar sempurna, malah jadi bermasalah karena ya rasio AFR-nya jadi terlalu kaya, jadi berebet motornya. Kalau pro kapasitor sendiri itu efek ke oktan ya cuma pernah penulis rasakan di motor Suzuki Spin penulis yang setelan karbunya itu super irit ya. Mau nggak irit gimana loh, Suzuki Spin itu bisa setara dengan Honda Beat ketika masih baru, dan ketika Honda Beat-nya sudah mulai boros, Suzuki Spin-nya ya tetap irit-irit aja. 1:60 loh ya. 1:60 itu ya ringan ya. Itu kalau semi eco riding ya, bukan eco riding yang full gasnya harus konstan gitu, enggak loh ya. Semi eco riding itu artinya gak RPM tinggi, tapi seenaknya bisa segitu, 1:60. Pakai Honda Beat sekarang nggak mungkin bisa segitu. Kalau penulis sendiri sih untuk naikkan oktan ya rasanya bakal lebih pilih pakai pro kapasitor. Kenapa? Karena nggak perlu libet, nggak perlu nyampur-nyampur. Karena nyampur-nyampur itu harus benar-benar sesuai ya dosisnya ya. Karena kalau overdosis efeknya ya gak enak pisan, jadi bermasalah juga. Yang namanya aditif bensin itu dosisnya harus tepat kalau pingin yang optimal.
Kalau terlalu sedikit ya gak ono efeknya, terlalu banyak muncul efek samping. Dan ini berlaku juga untuk minyak samin cap onta, untuk minyak wijen, dan juga tentu aditif-aditif bensin yang lain. Nah, padahal orang kalau ngisi bensin apa ya sampai memperhitungkan, oh saya harus ngisinya segini karena aditifnya dosisnya segini. Kan ya jarang sekali orang kayak begitu. Misal orang ngisinya 30.000, berarti saya harus pakai sekian tetes. Terus di saat lain 30.000 tapi Pertamax. Wah, hitungannya beda lagi, kita harus ngitung lagi. Kalau Pertamax berarti 30.000 itu dapat sekian ya, 2,66 tapi roh ya. Pertamax saiki piro regane? Sembuh lah wis, anggap aja ya 2,4 ya, 2,4 liter. Oh berarti berapa tetes nih? Harus dikalikan 2,4, dihitung-hitung mana. Nah, kalau pakai aditif kan gitu repotnya. Kadang juga kita nggak bawa. Kalau nggak bawa ya bisa resiko, karena artinya ya oktan bensin kurang. Terus kita lupa, makanya digeber. Ya resiko lagi lah. Kalau pakai tempel pokok gak gampang jatuh, ngikatnya bener ya, pakai pro kapasitor ya iso terusan. Jadi contoh nih NMAX Wolf, gak ono saya rekomendasi bensinnya premium pada saat premium masih ada. Minim Pertalite ya, kalau bisa Pertamax. Tapi ya ketika premium masih ada ya bukti ini penulis terusan pakai premium nggak apa-apa. Konsumsi bahan bakarnya nggak beda dari ketika pakai Pertamax. Kalau sekarang habis kepaksa pakai Pertalite, dan ya banyak yang banyak kecurigaan penulis yang betul setelah pakai Pertalite. Jadi misalnya bahan bakar cepat kotor, kalau dicampuri bensin lain jadi ada komplikasi, kadang nyendal-nyendal gitu ya. Ketika pakai Pertamax nggak pernah ngalamin nyendal-nyendal sama sekali, walau bensinnya kelap-kelip gitu. Tapi kalau pakai Pertalite terus pernah pakai campuran bensin lain, masalahnya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.